Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Gadot Subroto Purwokerto. Mari kita semua mau berdoa sebelum kita membaca merenungkan akan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh dibangunkan, kami boleh mendapatkan sukacita, anugerah daripada Tuhan, sehingga kami sebentar akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri akan memimpin kami, kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat sekarang ini kita memasuki masa Prapaskah yang ketiga, yaitu di mana kita mengenang akan penderitaan daripada Kristus. Dan di dalam kehidupan kita juga ada beberapa puasa dan juga pantang yang dilakukan oleh kita untuk menuju kepada pertobatan kita. Pada pagi hari ini, tema pada saat doa pagi ini saya mau ambil tema pertobatan. Bacaan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Simon melihat bahwa karena tangan rasul-rasul diletakkan ke atas orang-orang itu, Roh Allah diberi kepada mereka. Karena itu Simon membawa uang kepada Petrus dan Yohanes, lalu berkata, "Berilah kepada saya kuasa itu juga, supaya kalau tangan saya diletakkan pada siapa saja, orang itu akan menerima Roh Allah." Tetapi Petrus menjawab, "Celakalah kau dan uangmu. Kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang? Engkau tidak punya hak untuk ikut di dalam pekerjaan kami, sebab hatimu tidak benar terhadap Allah. Sebab itu, tinggalkanlah maksudmu yang jahat itu, dan mintalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni pikiranmu yang jahat itu. Sebab saya tahu engkau penuh dengan iri hati dan diperbudak oleh kejahatan." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mohon maaf karena saya membacakan di dalam BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini atau Bahasa Indonesia Sehari-hari. Mungkin tadi Bapak Ibu juga ada yang membaca dalam TP1 atau TP2. Kok beda? Saya mohon maaf karena saya membacakan di dalam kitab yang BIMK atau Bahasa Indonesia Sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini adalah di mana waktu itu Filipus dia mengabarkan Injil, dan sampailah Filipus ke Samaria. Nah, di kota Samaria tersebut ternyata ada seorang penyihir yang dikenal oleh banyak orang waktu itu, bernama Simon.
Nah, Simon ini dia melakukan sihir, dia melakukan banyak perkara yang membuat orang-orang Samaria pada waktu itu menjadi takjub. Dia melakukan itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kemasyhuran dirinya. Karena dia waktu itu adalah penyihir, kemungkinan yang dilakukan, dia melakukan beberapa perkara atau sihir, atau mungkin melakukan untuk masyarakat yang ada di Samaria, sehingga masyarakat di Samaria terkagum-kagum oleh sihirnya, dan orang-orang Samaria menjadi takut atau menjadi Simon penyihir ini dikagumi oleh masyarakat di Samaria. Pada waktu itu Filipus datang ke Samaria. Dia melakukan penginjilan. Di dalam penginjilan dia membawa nama Allah, di mana dia memberitakan kabar sukacita, memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, dan pada waktu itu pun Tuhan memakai Filipus. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya, Filipus juga dipakai Tuhan sehingga dia bisa menyembuhkan, dia juga bisa memberikan nasihat-nasihat sehingga banyak orang Samaria itu mengikut Tuhan. Nah, karena begitu banyaknya orang atau masyarakat, rakyat dari Samaria itu mengikut Tuhan, kemudian dibantulah Filipus oleh Simon dan oleh Petrus dan Yohanes. Dan pada waktu itu Petrus dan Yohanes juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan kabar keselamatan, dia melakukan kabar kesukaan, yang intinya dia memberitakan Injil. Dia memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Tuhan juga memakai Petrus, Yohanes dan Filipus untuk mengabarkan Injil, sehingga banyak orang disembuhkan, banyak orang diselamatkan, banyak orang terima nasihat, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu orang-orang mulai dia beralih, yang tadinya ke Simon penyihir, orang-orang Samaria, dia mengikut ajaran daripada Filipus, Petrus dan Yohanes. Dia mengikut akan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga pada saat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 19 sampai yang ke-23 tadi, itu dikatakan bahwa ternyata Simon penyihir itu juga ikut masuk di dalam gerombolan atau ikut di dalam jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun di dalam pengikutannya Simon penyihir itu keliru. Di dalam hal ini Simon penyihir waktu itu dia mengikut Kristus hanya di luarnya saja. Dia tidak benar-benar bertobat. Namun pada waktu itu Simon penyihir itu dia kepingin tahu sebenarnya Filipus, Petrus dan Yohanes itu menggunakan kuasa apa
sehingga dia bisa menyembuhkan orang sakit, terus juga bisa menasehati orang-orang yang kesusahan, yang mungkin di dalam kelemahan. Simon penyihir ini dia pengen tahu, sebenarnya saya harus berbuat apa? Sehingga di ayat yang ke-19 dikatakan, ya, aku akan beri kamu uang. Memberikan kepada Petrus dan Yohanes uang, supaya Simon penyihir itu juga diberikan kuasa kepada oleh Petrus dan Yohanes dan Filipus. Disinilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Filipus, Petrus dan Yohanes dia marah, ya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Simon pada waktu itu adalah bukan pertobatan yang sesungguhnya. Dia seolah-olah bertobat, seolah-olah mengikut Kristus, tetapi sebenarnya dia ada maunya. Dia kepingin supaya dia juga bisa melakukan seperti Petrus dan Yohanes. Padahal Petrus, Yohanes dan Filipus adalah pengikut Kristus. Dia adalah mengabarkan kabar sukacita. Dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa melakukan nasihat dan juga segala sesuatu. Itu karena Tuhan yang berkenan kepada Filipus, Petrus dan Yohanes. Oleh karena itu ayat 20 dikatakan, celakalah kau dan uangmu. Kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang. Engkau tidak punya hak untuk ikut di dalam pekerjaan kami, sebab hatimu tidak benar terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan adalah proses mengakui dan meninggalkan kesalahan atau dosa, serta berusaha untuk jadi lebih baik dan untuk dekat dengan Tuhan. Marilah di dalam Prapaskah minggu ketiga ini kita mau benar-benar bertobat yang sesungguhnya. Tidak ada sebuah tedeng atau catatan atau mungkin keinginan yang jelek. Kita mengikut Tuhan benar-benar dari hati yang tulus, bahwa Tuhan itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengikut Tuhan, kita menjalani di dalam hal ini mungkin puasa, mungkin pantang, kita benar-benar karena kita butuh pertobatan yang benar-benar, dan Tuhan boleh mengampuni kita. Tuhan boleh selalu bersama dengan kita, sehingga pertobatan kita benar-benar oleh Tuhan benar-benar diberikan pertobatan, sehingga kita diampuni. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam segala aktivitas kita, marilah kita juga akan selalu berpegang teguh pada Tuhan, karena Dialah yang patut kita andalkan. Kita pegang teguh sama Dia, bukan untuk kita menjadikan sombong, bukan untuk kita menjadikan ada keegoisan kita,
tetapi kita benar-benar melayani Tuhan. Kita benar-benar sukacita karena Allah ada bersama dengan kita. Untuk itu, mari di pagi ini kita mau berdoa. Kita betul-betul mohon penyertaan Tuhan di dalam kita melakukan pantang, kita melakukan puasa, supaya kita dijauhkan dari keegoisan kita. Kita dijauhkan dari segala keinginan-keinginan nafsu yang mungkin bisa menimbulkan sebuah kejahatan. Tetapi kita benar-benar murni, kita bertobat, kita mengaku kesalahan karena Allah ada bersama dengan kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang terbaik dan Dia memberikan yang terbaik buat kita. Dia berkorban terlebih dahulu untuk keselamatan hidup kita. Untuk itu kita juga mau selalu mengiring Tuhan. Kita mau berkorban, mengasihi sesama, dan juga melayani segala pelayanan di dalam gereja, mungkin di masyarakat, murni kita untuk Tuhan. Marilah kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh bertobat yang sungguh, bukan pertobatan karena keegoisan kami, bukan pertobatan karena kami memiliki keinginan, tetapi kami benar-benar bertobat karena Engkau sudah dahulu mengasihi kami. Engkau sudah dahulu berkorban untuk kami, sehingga kami rindu Tuhan untuk kami selalu mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan kami selalu melakukan untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Gatot Subroto Purwokerto ini yang sedang minggu-minggu ini, Minggu Prapaskah ketiga dan sampai merayakan Paskah. Kiranya Tuhan juga memberkati tiap acara yang sudah disusun, tiap rencana yang sudah diinginkan. Kiranya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Poskemutuklor, untuk Bajem Wangon. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam setiap acara yang mereka sudah susun, yang mereka sudah rencanakan. Biarlah mereka juga boleh merayakan Paskah, kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dan juga semua yang mendengarkan doa pagi online pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala usahanya, di dalam segala apa yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberkati supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan, penyertaan yang daripada Tuhan. Kalau boleh Tuhan juga akan memberikan kesembuhan, sehingga pada saat minggu depan mereka boleh kembali untuk bersekutu, boleh kembali untuk
beribadah kepada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk TK Kristen Kasih Ibu. Kiranya Tuhan memberkatinya, baik yayasan maupun juga murid-murid, guru. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan juga memberkati Yakum dan juga segala upaya yang mereka rencanakan. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang menolong kami di dalam kami menjalani puasa dan pantang di dalam minggu Prapaskah ini. Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan supaya benar-benar kami bertobat dan kami benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.